Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aku TV, ketemu lagi bersama saya Sri Agustati dalam program kita Bicara Sudut Pandang. Dan hari ini kita sudah kedatangan ada dua bapak-bapak ganteng ini dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Oku Timur. Ini ada Bapak Onziar Dinata SPMM selaku Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bapak Suhendra Sektor SE selaku Kepala Bidang Ketersediaan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Oku Timur. Assalamualaikum. Baik, Pak Onzi dan Pak Suhendra, ini mereka berdua ini adalah orang-orang yang berusaha untuk terus mempertahankan pangan di Oku Timur khususnya ini agar bisa tercukupi gitu. Ceritanya seperti itu ya Pak ya, karena di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Oku Timur. Tapi sebelum kita ngobrol mengenai masalah cukupkah pangan yang ada di Kabupaten Oku Timur, Pak Onzi sendiri udah berapa lama nih Pak di Ketahanan Pangan? Sebenarnya memang dari dulu kami di Ketahanan Pangan ini baru bergabung lagi sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Gabung lagi di Ketahanan Pangan gitu. Balik lagi. Kalau Pak Suhendra sendiri? 4 tahun ya, jadi sudah sangat paham ya mengenai seperti apa sih Oku Timur, kemudian bagaimana bisa mempertahankan gitu ya untuk pangan-pangan yang ada di Kabupaten Oku Timur. Nah Pak Onzi, ini apa sih upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan? Program-program apa sih yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan untuk terus mempertahankan pangan di Oku Timur? Ya, terima kasih Mbak Sri. Sebenarnya banyak yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk terutama mengurangi inflasi yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Kita ada namanya Gerakan Pangan Murah. GPM. Ya, Gerakan Pangan Murah yang setiap minggu itu berbeda dari tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Oku Timur. Jadi digilir 20 kecamatan. Betul, gitu. Dan sudah terjadwal. Kita bekerjasama dengan Bulog untuk pengadaan terkait ketersediaan beras dan yang lainnya. Kemudian kita selain mengadakan itu juga gerakan yang ada di dinas kita itu apa itu namanya kemarin? Iya, Merdeka Pangan di Hatinya Perempuan. Wah, itu Jadi itu memang program yang diinisiasi oleh Bapak Bupati yang mengutamakan ibu-ibu. Ibu-ibu supaya bisa beraktivitas di halaman rumah tangga mereka. Oh gitu, jadi diberdayakan lah. Betul. Gitu ya untuk para ibu-ibunya. Ini adalah selain untuk memberdayakan halaman karangan, juga nanti diharapkan bisa mengurangi pengeluaran dari rumah tangga. Jadi yang ditanam itu karena di lahan sempit bisa tanaman sayuran macam cabai atau tanaman sayuran lainnya. Dan kita juga kami bantu dengan hidroponik. Ya, jadi bagi yang memang lahannya tidak cukup tersedia, untuk kita bantu melalui tanaman polybag dan tanaman lainnya, kita bantu dengan hidroponik untuk nanam sayur-sayuran. Jadi mudah-mudahan dengan program tersebut pengeluaran rumah tangga itu dapat berkurang. Jadi pengeluaran seharusnya untuk sayur bisa digunakan untuk yang lain, betul. Jadi ini salah satu upaya juga ya untuk bisa membantu ibu-ibu bagaimana mengatur pengeluaran ya. Jadi kalau misalnya saat ini harga cabai lumayan agak mahal, tapi udah bisa metik sendiri di halaman, di pekarangan rumah gitu. Nah itu untuk program itu sendiri tentu saja bekerja sama dengan organisasi-organisasi wanita nih. Ya, untuk yang di rumah tangga
kita bekerjasama dengan ibu-ibu itu melalui kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani. Ya, diutamakan di kelompok wanita tani, nanti di kelompok itu menyebarkan dengan anggota-anggotanya. Oke, jadi dilakukan juga seperti penyuluhan, pelatihan dan lain sebagainya di kelompok-kelompok itu. Antusias dari ibu-ibu sendiri? Ya, semangat. Kalau sampai sekarang semangat ya. Kalau dari tahun kemarin kita bantu di pondok pesantren, di pondok pesantren itu untuk mendukung gizi mereka di pondok pesantren kemarin antusias. Kemudian di ibu-ibu juga sangat antusias. Mereka mempunyai aktivitas sampingan di rumah seperti itu. Jadi ini kan bisa sambilan, setelah ngurus rumah tangga, selanjutnya bisa ngurus kebun kecil lah ya, istilahnya di pekarangan sendiri gitu. Jadi mereka juga sangat-sangat antusias dengan adanya program Merdeka Pangan di hatinya perempuan ya, yang ini diinisiasi oleh Bapak Bupati Oku Timur ya, Bapak Haji Lanosin. Nah, apa namanya, untuk masalah ketersediaan pangan nih Pak Suhendra sampai dengan saat ini apakah mencukupi untuk Kabupaten Oku Timur sendiri lah gitu? Kita belum berbicara untuk dijual keluar gitu. Ya, kalau untuk Oku Timur kita produksi beras kita itu ada di kisaran 290.000 ton, sedangkan konsumsi hanya 60.000 ton. Jadi sangat-sangat aman. Kebetulan kita kan lumbung pangan ya, ditunjang dengan program pemerintah Merdeka Pangan tadi. Jadi semuanya sampai saat ini berdasarkan survei kita benar-benar aman untuk Oku Timur, bahkan berlebih ya. Terutama beras ini pada bulan ini akan memasuki masa panen. Iya, jelang masa panen ya. Kita perkirakan ada 67.000 ton beras akan dikerjakan dari petani. Oke, akan dihasilkan gitu ya untuk panen yang sudah mulai beberapa tempat itu sudah panen. Sudah mulai panen gitu. Oke, jadi untuk masalah stok ya, khususnya stok beras gitu, aman ya untuk Kabupaten Oku Timur sendiri. Nah, ini sempat beberapa waktu yang lalu ini masyarakat agak sedikit ribut nih, cari beras susah katanya. Nah itu seperti apa sih Dinas Ketahanan Pangan menanggapi hal tersebut? Kemudian bagaimana caranya untuk bisa menenangkan masyarakat bahwa stok kita aman loh gitu? Iya, jadi beras ini kan jadi rebutan ya. Jadi bukan cuma kita yang ambil beras kita, harus kita akui beras kita ini lari ke Lampung, ke daerah-daerah lain gitu. Nah, itulah gunanya BUMD kita dirikan supaya bisa sedikit mengontrol beras yang keluar. Betul. Jadi kemarin itu memang ya seperti itu, kita nggak bisa tahan-tahan. Tani kan pengennya duit langsung. Iya, maunya langsung gitu ya untuk dapat. Jadi kita biasa dengan Bulog untuk menyerap beras, kemudian cadangan pangan diperkuat gitu. Oke, jadi itu ya untuk salah satu upaya yang dilakukan adalah kerjasama dengan Bulog gitu ya Pak Onsi, bagaimana untuk bisa mengatur bahwa sebenarnya kita berlebih loh ya gitu, tapi mungkin memang karena itu tadi banyak yang akhirnya dijual keluar dan malahan orang-orang luar nih yang istilahnya kejar-kejaran dengan untuk membeli gitu ya, untuk membeli beras Oku Timur yang memang sudah sangat terkenal gitu ya. Nah, ini untuk berbicara masalah beras. Kalau pangan yang lain gitu sampai dengan saat ini apakah bisa mencukupi? Karena kita tahu menjelang Ramadan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, ini biasanya konsumsi masyarakat tuh lebih tinggi. Nah, apa yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan? Iya, kita sudah survei, biasanya kita himbau mereka sudah bergerak sendiri lah. Ya, biasanya untuk Ramadan ini stok itu memang dilebihkan 10-20% dari biasanya, itu sudah rutin. Seperti itu. Pasti dilebihkan gitu. Biasanya 10 ton jadi 25 ton itu biasa. Ya, didistribusikan ke daerah-daerah. Baik. Jadi untuk menjelang Ramadan dan Hari Raya ini juga stok agak sedikit dilebihkan dari
biasanya gitu. Ya, baik pemirsa Oku TV, jadi apa yang dikhawatirkan oleh ibu-ibu terutama di luar sana tuh, yang biasanya khawatir tuh ibu-ibu nih Pak, kalau misalnya stok sedikit gitu kan, kadang-kadang ada harga tapi katanya nggak ada barangnya gitu. Jadi untuk semuanya, untuk masyarakat, khususnya masyarakat Oku Timur, bahwa tidak perlu khawatir, stok di Kabupaten Oku Timur ini saat ini aman ya. Jadi Kepala Bidang Ketersediaan Pangan ini sudah tentu saja melakukan survei dan lain sebagainya untuk melihat stok di Kabupaten Oku Timur ini aman. Ini kita berbicara masalah beras ya. Nah, bagaimana untuk stok pangan lainnya? Kami akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Oku TV, balik lagi bersama saya Sri Agustati dan Pak Onzi dan juga Pak Suhendra dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Oku Timur ya. Kita tadi sudah ngomongin masalah beras gitu. Untuk stok beras bahkan surplus ya. Jadi melebihi. Jadi tidak perlu khawatir bahwa Kabupaten Oku Timur untuk stok pangan khususnya beras ini aman ya. Nah, tapi untuk stok-stok yang lain misalnya seperti minyak goreng, gula pasir, telur, daging malahan ya, mungkin menjelang hari raya, terus cabai, bawang merah dan lain sebagainya, ini seperti apa nih Mas Hendra? Iya, dari pantauan kita dari tahun-tahun cukup ya, berlebih ya. Memang sudah ada stok dari toko-toko besar itu, seperti itu memang dilebihkan mereka, stoknya berlimpah. Dari pantauan kami itu paling selain beras itu tidak ada masalah lagi gitu. Seperti tahun kemarin kita terjadi kelangkaan minyak goreng. Betul. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak lagi ya, sudah alhamdulillah gitu. Daging, cabai itu semua distribusi lancar dari Lampung, dari daerah Brebes juga ya. Kalau distribusinya lancar, alhamdulillah itu aman. Tidak ada kelangkaan ya. Jadi mungkin yang jadi sedikit permasalahan itu masalah distribusi saja gitu ya. Ketika distribusi terhambat, maka tempat kita juga akan sedikit terganggu gitu. Tapi kalau untuk masalah harga di luar wewenang dari Ketahanan Pangan ya. Oke, jadi kita tidak bisa ngebahas, nanti mungkin di season selanjutnya dengan dinas terkait ya, kita akan ngebahas masalah kenapa harganya sering turun naik. Nah, tapi kalau untuk masalah stok aman sampai dengan saat ini. Aman ya. Nah, oke, baik, sampai dengan Lebaran, sampai dengan Hari Raya Idul Fitri nanti semua stok aman. Nah, Pak Suhendra, ini yang kadang-kadang sering terjadi itu adanya oknum yang melakukan penimbunan, entah itu beras, entah itu minyak goreng, entah itu gula gitu. Kadang-kadang mereka sengaja gitu membeli dalam jumlah yang banyak, ketika langka di luar, ketika agak kesusahan untuk mencari, mereka keluarkan. Tentu saja dengan harga mereka yang kadang-kadang di luar nalar lah ya, naiknya benar-benar berkali-kali lipat. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk mencegah hal ini? Ya, kita ada Satgas Pangan ya. Satgas Pangan ini tujuannya untuk memantau peredaran sembako itu dengan kita anggotanya mulai dari kepolisian, TNI dan OPD terkait. Tetapi sampai saat ini sepanjang yang kita tahu di khusus di Oku Timur, penimbunan itu bisa dibilang nggak berani orang ya. Timur kan kecil. Jadi bisa distributornya juga bisa kita tahu semua gitu. Jadi bisa ketahuan gitu. Tapi Satgas Pangan ini memang dipersiapkan untuk mencegah gitu ya terjadinya hal ini. Nah, kalau misalnya kira-kira ada masyarakat yang merasa bahwa nih kayaknya rumah ini nih selalu datang beras-beras tapi nggak pernah keluar. Nah, itu mereka bisa menginformasikan ini kemana nih? Bisa langsung ke kepolisian. Bisa langsung ke kepolisian gitu, atau mungkin melapor dulu ke pengaduannya kan ada. Ada pengaduannya gitu. Jadi polisi yang menindaklanjuti hal tersebut. Ada tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah, ya, jadi pihak kepolisian juga punya satgas sendiri ya.
untuk melakukan penindakannya. Jadi kalau Dinas Ketahanan Pangan mungkin kebijakan ya, sekedar himbauan atau bagaimana tidak boleh gitu ya. Tapi kalau untuk masalah penindakan supaya memberikan efek jera itu dari pihak kepolisian langsung. Oke, baik. Nah, Pak Onzi, mungkin untuk ini saya pernah beberapa kali mendengar bahwa Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Oku Timur ini mensosialisasikan kepada masyarakat baik pada saat ketika acara atau di beberapa media untuk mereka stop boros pangan. Ini boleh sedikit diinformasikan seperti apa sih program yang dilakukan ini? Ya, terima kasih Mbak Sri. Jadi stop boros pangan ini adalah merupakan program pemerintah pusat yang tentu saja kita mengikuti yang di bawah. Jadi ini menghimbau, menghimbau kita semua untuk memanfaatkan pangan itu seminimal mungkin. Biar tidak banyak yang terbuang. Karena tentu kalau yang terbuang itu sangat merugikan kita. Betul. Seharusnya yang berlebihan itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain, akhirnya terbuang percuma, jadi kan mubazir. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri, ayo stop boros pangan, gunakan pangan secukupnya. Itu ya, apa sih, mungkin karena bukan tradisi ya, karena kebiasaan barangkali ya, Nah, itu yang sedikit susah mengubahnya adalah pola kita terbiasa ketika mengambil sesuatu dilihat tuh enak gitu ya, begitu langsung ngambilnya banyak, padahal sebenarnya nggak bakal habis juga gitu. Jadi itu ya untuk ajakan ya, mulai dari diri kita sendiri. Baik. Nah, tapi ini untuk disosialisasikan stop boros pangan ini apa yang dilakukan? Jadi kita sudah mulai bersosialisasi baik dari media sosial Dinas Ketahanan Pangan, terus kita juga melakukan ke sekolah-sekolah. Nah, iya. Ke ibu-ibu PKK, kerjasama kebetulan dengan ibu-ibu PKK dan kabupaten maupun kecamatan. Seharusnya memang untuk masalah program ini dari sejak dini ya. Mungkin lebih ke anak-anak dulu ya, anak-anak dari PAUD, TK gitu ya, untuk mengajak mereka makan secukupnya gitu ya, terus konsumsi apapun juga secukupnya gitu. Jangan berlebihan, karena berlebihan juga tidak baik. Iya ya, salah satu dari firman Allah juga bahwa ya mubazir itu juga temannya setan katanya. Anak-anak saya juga selalu mengatakan hal tersebut ya. Baik, pemirsa Oku TV, jadi ini bincang-bincang kita dengan Bapak Onzi dan Pak Suhendra masalah ketersediaan pangan khususnya di Kabupaten Oku Timur. Alhamdulillah aman ya, jadi buat masyarakat bisa tenang, bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang gitu, tidak perlu khawatir lagi untuk masalah stok ya di Kabupaten Oku Timur, itu baik dari stok pangan beras, kemudian pangan-pangan yang lain, gula, minyak goreng dan lain sebagainya, sampai dengan daging, ini aman sampai dengan Hari Raya Idul Fitri nanti. Baik, Pak Onzi, Pak Suhendra, mungkin untuk menutup bincang-bincang kita ada hal yang ingin disampaikan, sekedar himbauan buat masyarakat Oku Timur, silakan. Terima kasih Mbak C. Jadi dari kami Dinas Ketahanan Pangan, yang pertama, mari kita optimalkan lahan pekarangan di rumah dengan menanam tanaman yang bermanfaat bagi keluarga. Yang kedua, mari kita stop boros pangan, dimulai dari diri kita sendiri, nanti bisa diikuti oleh orang lain. Jadikan diri kita menjadi contoh untuk orang lain. Baik, pastinya cukup. Baik, terima kasih. Dan pemirsa Oku TV, ini lahir dari bincang-bincang kami di Bicara Sudut Pandang untuk hari ini. Saya Sri Agustati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.